Menjadi pengangguran bisa jadi masa-masa ujian hidup yang cukup sulit dijalani. Kadang, masa ini bisa berubah menjadi kelam dan tidak berwarna ketika tidak dijalani dan diisi dengan kegiatan yang baik. Kesannya, kamu tidak punya kegiatan produktif sama sekali, padahal usiamu masih tergolong usia kerja. Menjadi pengangguran sebenarnya bukan ajang untuk meratapi nasib. Mungkin sesekali boleh, tapi kita perlu menganggap kalau menganggur adalah periode emas untuk menggali potensi diri. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk mengisi kekosongan hari-hari agar tidak terbuang begitu saja. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. 1. Buat rencana hidup harian dengan jadwal teratur. Menganggur dan mencari kerja adalah masa-masa paling rawan stres. Jadi, menjaga pikiranmu tetap sehat adalah dengan menjalani rutinitas dengan teratur untuk menjaga kesehatan fisik yang akan berdampak baik juga pada mentalmu. Menjadi pengangguran memang menyebalkan, namun ketahuilah bahwa hal ini bersifat sementara dan kamu akan dapat dengan cepat keluar dari situasi tersebut. Salah satu cara untuk tetap bersikap positif adalah dengan menjaga hidup teratur dan menciptakan jadwal keseharian untuk diikuti. Kamu dapat membuat jadwal mulai dari jam untuk bangun pagi, lalu apa yang akan dilakukan setelahnya. Misalnya dengan menentukan jam makan siang, dan menentukan apa yang perlu kamu lakukan setelah itu. 2. Sempatkan waktu untuk berolahraga. Kegiatan satu ini wajib menjadi salah satu cara menghabiskan hari-harimu sebagai pengangguran. Berolahraga, baik untuk menjaga dirimu untuk tetap merasa antusias, dan juga menjaga kesehatan mentalmu. Rutin berolahraga juga mampu menjaga pikiranmu untuk tetap positif. Pasalnya, saat olahraga, tubuhmu akan mengeluarkan hormon endorfin yang dapat membuatmu merasa lebih baik. 3. Bijak menggunakan uang, jangan sampai merepotkan orang tua. Fresh graduate biasanya lebih sering mengalami hal ini dibanding yang sudah berpengalaman kerja, karena selama kuliah dibiayai oleh orang tua dan tidak terbayang caranya menghasilkan uang. Kalau kamu ada di kondisi ini, sebaiknya kurangi frekuensi nongkrong dan belanja online selama masih menjadi pengangguran. Beberapa orang tua memang bisa saja tidak keberatan menyenangkan anaknya dengan memenuhi kebutuhan ini dan itu. Tapi, perlu diingat, karena kamu masih pengangguran, uang yang kamu dapat belum penghasilan sendiri. Beruntung kalau orang tuamu berbaik hati, tapi kamu harus tetap bijak untuk memakai uang yang diberikan. 4. Pelajari hal baru dan tingkatkan kemampuanmu. Menurut penelitian, perubahan pesat pada teknologi menciptakan lubang kemampuan yang cukup besar dari para kandidat pencari kerja sehingga membuat beberapa posisi sulit untuk diisi. Jadi, penting untuk berusaha selalu belajar dan mengikuti perkembangan skill terbaru yang dibutuhkan. Tunjukkan bahwa kamu menyempatkan waktu untuk belajar hal baru. Kamu juga dapat mempelajari hal baru dengan mengikuti kursus yang dapat memberikan sertifikasi kemampuan. Dengan begini, nilai jualmu sebagai seorang pencari kerja juga akan bertambah nantinya. 5. Menjadi relawan. Sekitar 60% manajer HRD berpendapat bahwa menjadi relawan akan menaikkan harga Anda. Ketika Anda menjadi sukarelawan dalam suatu bidang, itu menunjukkan bahwa Anda tidak hanya memikirkan tentang uang, dan bahwa Anda juga memiliki perhatian terhadap sesama. Ketika mereka merekrut orang, mereka tak hanya mempedulikan kemampuan tetapi juga karakter kandidat. 6. Bekerja freelance dari rumah. Selagi menunggu tawaran kerja baru, cobalah untuk bekerja freelance. Kini, banyak sekali pekerjaan freelance yang dapat diikuti. Apalagi, sudah banyak juga situs yang menyediakan lowongan pekerjaan freelance yang dapat dilakukan dari rumah. Selain mampu meningkatkan pengalaman kerja, freelance juga dapat membantumu mengisi kekosongan pendapatan. Jadi, meski sedang menganggur, dengan freelance kamu tetap akan mendapat penghasilan yang lumayan. Uang ini bisa kamu manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan meningkatkan kemampuanmu loh. 7. Manfaatkan waktu bersama orang tua. Hal sederhana yang sangat bisa dilakukan tapi sering luput dari perhatianmu adalah keberadaan di tengah keluarga. Sebagai pengangguran, memang kamu tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan bersama orang tua.
Tapi kehadiranmu setelah lama merantau di kota tempat kuliah adalah hal yang juga dirindukan sama ayah dan ibu di rumah. Menemani ibu berbelanja atau menjemput adik ke tempat kursus adalah hal-hal sederhana namun penuh makna yang bisa kamu lakukan selama masa pengangguran. Kamu bisa membahagiakan orang tua dan tetap berkontribusi dalam kegiatan keluarga meski belum dalam hal finansial. 8. Ciptakan koneksi sebanyak mungkin. Masih menjadi pengangguran bukan berarti kamu harus jadi kuper alias kurang pergaulan. Tetap jalin komunikasi dengan teman-teman yang sudah bekerja, atau yang sesama pengangguran sekalipun. Siapa tahu, ada kesempatan terbuka yang datang dari salah satu temanmu. Memang, seringkali merasa kurang percaya diri saat harus berhadapan dengan teman yang sudah jauh lebih tinggi karirnya atau sedang semangat beradaptasi dengan pekerjaan baru. 9. Aktif mengikuti job fair dan jangan putus asa. Trik terakhir supaya kamu tidak masuk golongan pengangguran mainstream adalah tetap proaktif. Jangan hanya menunggu panggilan saja, tetap datang ke acara job fair yang berkualitas, bisa jadi ada orang yang akan kamu temui di acara tersebut dan memberi pencerahan untuk masalahmu sebagai pengangguran. Semakin sering mengikuti job fair, kamu juga akan semakin paham alur proses seleksi, dan kriteria pekerja yang paling banyak dicari perusahaan. Kamu juga akan mengenal berbagai jenis perusahaan yang tadinya tidak terpikirkan masuk ke jajaran perusahaan yang diincar para calon karyawan. Itulah hal-hal yang bisa Anda lakukan sebelum benar-benar diterima bekerja. Jadi, jangan lagi habiskan waktu Anda untuk meratap dan putus asa. Teruslah bergerak dan tingkatkan kemampuan Anda.